Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhat talibat min fasli ats-tsani asyar kaifa halukunna? La'alakunna bi khairin wa fi sihatin wa nas'alallah ta'ala as-salamata wal afiyata. Ayuhat talibat, insyaallah hadzal yaum fi hadhihi al-hissah سنواصل درسنا في درس الفرائض ولقد أخذنا بعض المباحث يعني في هذا الدرس منها يعني عن أصحاب الثلثين وبعض أصحاب الثلث. في الأسبوع الماضي أخذنا لأصحاب الثلث يعني ألا وهو الأم وشروطه وأمثال لذلك. وإن شاء الله هذا اليوم سنواصل درسنا ولكن قبل أن نواصل نراجع قليلا. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Perhatikan dengan baik, ya. Rakizna ma'i jayidan. Ya. Kemarin sudah dijelaskan tentang ashab ats-tsulus. Ashab ats-tsulus itu hanya ada dua, ya. Hanya ada dua saja. Siapa dia? Dia adalah al-um dengan al-ikhwah li Dia adalah ibu dan juga apa? Saudara-saudara dari ibu. Dan kemarin Anda sudah jelaskan tentang, ya, siapa? Tentang al-um. Ibu, ya. Al-um itu apa? Ibu. Ibu dia bisa mendapatkan 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh anaknya. Tentunya ini dengan beberapa syarat. Tapi perhatikan dengan baik. Ya, ibu bisa mendapatkan 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh anaknya yang meninggal dunia dengan 3 syarat. Syarat yang pertama ada mufar'i al-waris. Ada mufar'il waris. Tidak adanya far'ul waris. Far'ul waris itu siapa? Anak, ya. Aulad al-banin gitu, ya. Anak ataupun cucu dari anak laki-laki, ya. Kemudian yang kedua ada muljam'i minal ikhwah. Tidak adanya apa? Tidak adanya saudara yang dia hitungannya apa? 2 ke atas. Oke, ya. Ada muljam'i minal ikhwah, ya. Ini mungkin kita kasih keterangan terlebih dahulu. Nah, di sini apa? Hitungannya isnain fa aktsar. Hitungannya 2 atau lebih, ya. 2 atau lebih. Nah, kemudian syarat yang ketiga alla yakun al-mas'alah ihdal umariyatain. Ya, jadi masalahnya bukan masalah apa? Umariyah. Nah, kemarin Anda sudah jelaskan tentang masalah Umariyah. Ya, masalah Umariyah itu tentang apa? Tentang bagian ayah gitu, ya. Yang dia itu lebih kecil dari bagian ibu. Nah, contohnya apa? Nih, untuk masalah Umariyah itu seperti ini. Ada zauj, kemudian ada ada ab. Nah, kalau kita bagikan ini, ya, masalah-masalah ini, contoh zauj, ya. Zauj dia mendapatkan bagiannya berapa di sini? Ya. Ya, kita lihat dulu, ya. Zauj itu dia bagiannya berapa saja? 1/2 dan 1/4. Nah, 1/2 ketika tidak memiliki anak. Kalau 1/4 ketika apa? Yang meninggal dunia itu memiliki anak. Berarti apa? Istrinya sudah memiliki anak. Nah, di sini lihat. Zauj, apakah di 3 orang yang ditinggalkan meninggal ini ada anak di sini? Tidak ada. Berarti apa? Zauj mendapatkan 1/2. Kemudian si ibu mendapatkan berapa? Nah, kalau kita lihat ke sini, ya. Syaratnya si ibu mendapatkan 1/3 itu ada mufar'ul waris. Far'ul waris enggak ada di sini. Ada muljami minal ikhwah, ya. Tidak adanya apa? Ikhwah yang hitungannya apa? 2 atau lebih. Bahkan di sini tidak ada gitu, ya. Kemudian apa? Di sini hanya ada ab, hanya ada bapak saja.
suami, ibu, dan ayah. Perhatikan di sini. Yang mendapatkan warisan bil fardi itu hanya az-zauj dan Ya. Ingat-ingat lagi ya tentang pelajaran kita di semester yang pertama. Ana sudah jelaskan kepada Antuna tentang apa? Aqsam al-warasah atau aqsam al-irth, ya. Macam dari apa? Dari warisan. Itu ada dua ya. Irthun bil fardi bi fardin wa irthun bi taqsim. Ada warisan yang didapatkan itu dengan fard, dengan hitungan yang memang sudah ditetapkan bagi orang-orang tertentu. Ada juga apa? Warisan yang didapatkan dengan taksib, dengan asobah. Sisa dari harta yang sudah dibagikan. Taib. Adapun untuk yang mendapatkan warisan dengan hitungan yang sudah ditetapkan oleh syariat, ya. Ada apa aja? Ashab al-furud itu, yang 10 itu. Ya. Yang pertama ya, yang sudah kita pelajari tentang ashab al-furud al-asyrah, itu ada siapa? Ada az-zauj. Kemudian setelah zauj siapa? Ada az-zaujah. Nah, kalau untuk zaujah, baik dia satu orang atau lebih, maka apa? Dia tetap mendapatkan ya harta warisan sesuai dengan hitungannya. Kemudian ada siapa? Nah, di sini ada ibu. Ibu juga apa? Dia warisannya dengan apa? Dengan fard, dengan hitungan yang telah ditetapkan. Ya. Nah, hitungan yang telah ditetapkan atau di dalam yang ilmu faro dikatakan sebagai apa? Al-furud al-muqaddarah itu ada berapa? Hah? Ya akhwat, ada berapa? 6, sahih ada 6. Berapa saja itu al-furud al-muqaddarah itu? Ada 1/2, kemudian 1/4, kemudian 1/8, kemudian 2/3, kemudian 1/3 dan 1/6. Ya. Afwan, ini bukan 1/4, tapi 1/3 ya. 1/3 dan juga 1/6 ya. Nah, ini adalah apa? Al-furud al-muqaddarah ya. Hitungan yang telah ditetapkan ya, sebagai bagian dari apa? Dari harta warisan yang akan didapatkan oleh siapa? Oleh ashab al-furud. Oleh mereka yang apa? Yang mendapatkan hitungan-hitungan ini. Tadi ya, Anda sebutkan ada siapa aja? Ada az-zauj, ada az-zaujah, ada ya, ada ab, kemudian ada jad, kakek, wal jaddah, juga apa? Nenek. Kemudian al-banat, ya, al-banat itu anak-anak perempuan. Kemudian ada banat al-ibn, ya, anak-anak atau cucu-cucu perempuan. Wal akhwat li ghairi Nah, akhwat li ghairi ini maksudnya siapa? Dia adalah ukhtu asy-syaqiqah, ataupun apa? Ukhtun liab. Ini akhwat li ghairi namanya ya. Kalau misalkan nanti ada apa? Ada takbir akhwat li akhwat li ghairi ummin. Nah, yang dimaksud akhwat li ghairi di sini adalah ada ukhtus syaqiqah atau akhwat asyaqaiq labas. Kemudian ada apa? Ukhtun liab. Ya. Ada ukhtun liab. Ini akhwat li ghairi ya. Al-akhwat li ghairi Nah, yang dimaksud al-akhwat li ghairi itu adalah siapa? Ukhtus syaqiqah. Ya. Afwan. Nah, ini ukhtus syaqiqah, kemudian ukhtun liab. Ingat-ingat ya.
Diingat-ingat dengan baik. Nanti kalau ada tabir al-akhwat li ghairi di dalam faraid, antuna menemukan kata-kata ini berarti maksudnya siapa? Maksudnya adalah ukhtus syaqiqah atau ukhtun li'ab. Kemudian yang terakhir ada apa? Aulad al-um, ya. Aulad al-um. Aulad al-um. Anak-anak ibu. Maksudnya siapa mereka itu? Nah, di sini ada dua ya maksudnya. Ada ukhtun li ummin. Kemudian ada li Oke. Ada li Nah, mereka termasuk ke dalam apa? Ashab al-furud. Yang mendapatkan warisan dengan hitungan yang telah ditetapkan. Ya, untuk auladul baik dia perempuan ataupun laki-laki, ya, mereka mendapatkan warisan dengan hitungan yang sudah jelas gitu ya, yang sudah ditetapkan. Ya, mereka mendapatkan 1/3 ataupun 1/6. Ya, nanti kita bahas ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita lihat di sini ada ukhtus syaqiqah. Kemudian ada ukhtun li'ab. Nah, kemana syakik dengan li'abnya? Apakah mereka termasuk ashab al-furud? Ya, mereka tidak termasuk ke dalam ashab al-furud. Kenapa? Karena untuk syakik dan li'ab, mereka mendapatkan warisan bitta'sib. Dengan apa? Dengan asabah, yaitu dengan apa? Dengan sisa. Mendapatkan warisan dengan sisa harta yang sudah dibagikan. Ya. Ya, nanti mungkin lebih jelasnya Anda jelaskan di video yang lain ya. Khusus membahas tentang apa? Tentang asabah. Lanjut ya. Lanjut. Nah, kita kembali ke masalah al-umariyah. Sini di bawah. Ke masalah al-umariyah. Di sini ada az-zawj, ada ada ab. Ya, az-zawj dia mendapatkan 1/2 karena tidak ada far'ul waris. Juga apa? Dia mendapatkan 1/3 karena tidak ada far'ul waris dan tidak ada apa? Jam'un minal ikhwah. Nah, sedangkan ab dia mendapatkan apa sih? Sisa. Oke. Nah, kita harus mencari asal masalahnya dulu. Asal masalahnya dari berapa? Nah, untuk asal masalah ini apa? Kita cari kelipatan terkecil, hitungan kelipatan terkecil. Kalau dalam ilmu matematika yang dahulu Anda pernah belajar di masa SD itu namanya KPK. Kelipatan terkecil ya. Nah, kita lihat di sini. Lihat di sini dari 1/2 dan 1/3. Yang jadi hitungan, yang jadi patokan itu yang di bawahnya, 2 dan 3. Nah, sekarang kita tentukan satu angka yang dia bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 3. Tapi angka tersebut adalah angka yang terkecilnya. Nah, sekarang kita lihat misalkan ada 4. 4 bisa dibagi 2? Bisa. Afwan, ini kepencet jadi hilang. Oke, 4 dia bisa dibagi 2? Bisa. Tapi 4 bisa dibagi 3 enggak? Enggak bisa. 5 bisa dibagi 2? Enggak bisa juga. Bisa dibagi 3? Enggak bisa juga. Nah, kita lihat 6. 6 bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya berapa? 3. 6 bisa dibagi 3? Bisa. Hasilnya berapa? 2. Nah, berarti kita ambil asal masalahnya dari 6. Itu ya. Nah, sekarang 6 dibagi 2 berapa? 6 dibagi 2 berapa? 6 bagi 2 hasilnya 3. Kemudian 6 dibagi 3 hasilnya berapa? 6 dibagi 3 hasilnya 2. Betul. Nah, sekarang kita lihat ya, kita lihat. Di sini ada 3, di sini ada 2. Berarti bagian si zawj, bagian suami dia apa? 3. Kemudian bagian istri dia berapa? 2. Nah, sekarang 2 sama 3 jumlahnya berapa? Jumlahnya tentunya berapa? 5. Nah, berarti masih ada sisa 1. Nah, sisa yang 1 kita berikan untuk si ayah. Nah,
Tapi di sini ada muskilah ya. Muskilahnya apa? Di dalam ilmu faraid, ketika ada laki-laki dengan perempuan, dia satu tobakoh atau satu derajat. Contoh ibu dengan ayah. Dia kan derajatnya sama ya, orang tua gitu. Nah, maka ya, hitungan untuk si ayah itu harus lebih besar. Atau hitungan untuk seorang laki-laki itu harus lebih besar daripada siapa? Daripada seorang perempuan. Ya. Hitungan untuk seorang laki-laki dia harus lebih besar daripada hitungan seorang perempuan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Bagian si ibu 2, bagian si ayah 1. Berarti ini salah dong. Iya. Ya, dijelaskan oleh para ulama ini diantara apa? Diantara contoh yang ini disalahkan. Nah, kenapa masalah ini dikatakan sebagai masalah Umariyah? Karena yang menyelesaikan masalah ini adalah siapa? Umar bin Khattab. Bagaimana cara Umar bin Khattab menyelesaikan masalah ini? Kita lihat di sini ya. Nih, perhatikan ke atas. Di sini ada zauj, kemudian ada ada ab. Cara Umar bin Khattab menyelesaikan masalah ini adalah si ibu, dia mendapatkan thuluthul baki, sepertiga dari sisa harta yang sudah dibagi terlebih dahulu. Oke, kita lihat sini ya. Si zauj dia mendapatkan berapa bagiannya? 1/2. Si ibu mendapatkan berapa? 1/3, tapi si sisa baki, sulusul baki. Nah, maksudnya apa sulusul baki itu? Anda jelaskan ya. Perhatikan di sini, perhatikan dengan baik. Nah, kita lihat hitungan angkanya. 2 dengan 3, kita ambil kelipatan terkecilnya berapa? 6. Betul. 6 ya. Oke. Nah, kita bagi dulu si asal masalah ini dengan bagian si zauj. 6 bagi 2 berapa? 3. Betul, sahih. 6 bagi 2 3. Nah, untuk bagian si ibu bagaimana caranya? Untuk bagian si ibu tidak dihitung dari asal masalah ini, tapi dari sisa. Nah, perhatikan di sini katanya. Sulusul baki, 1/3 sisa harta yang sudah dibagikan terlebih dahulu. Untuk siapa? Untuk si ayah. Untuk si suami, afwan. Ini kan suami udah dapat nih 3 bagiannya, ya. Bagiannya 3. Berarti sisa hartanya tinggal berapa lagi? Ini 6 diambil 3 jadi berapa? Ya, sisanya tinggal 3 lagi. Oke, perhatikan dengan baik ya. Nah, yang dimaksud dengan sulusul baki itu adalah 1/3 dari sisa harta. Tadi sisanya berapa ini nih? Sisanya 6. 3. Afwan. Sisanya 3. Nah, 1/3 dari 3 ini berapa? 1/3 dari 3 1. Betul, 1. 6, 1. Nah, kalau si bapak tetap dia mendapatkan sisa baki. Nah, sekarang kita lihat. Masih ada sisa nggak di situ di hartanya? Yang sudah dibagiin. Masih dong. Berapa? Ini 3 tambah 1 berapa? 4. Berarti sisanya berapa? Sisanya 2. Nah, kalau masalahnya sudah seperti ini, menyalahi aturan atau tidak? Ibu mendapatkan 1, bapak mendapatkan 2. Tadi syaratnya ya, kalau misalkan ada perempuan dan laki-laki, dia fi tabaqatin wahidah atau fi darajatin wahidah, ya. Dia kedudukannya sama gitu dalam satu derajat. Ibu dengan ayah, ya, sama kedudukannya. Anak laki-laki dengan anak perempuan itu kan sama kedudukannya. Ya. Nah, kita lihat di sini. Maka bagian laki-laki itu harus lebih besar daripada bagian perempuan. Ya, berarti di sini apa? Si ibu mendapatkan 1, si ayah mendapatkan 2. Sudah benar belum? Nah, ini adalah apa? Yang betul. Sedangkan yang ini apa? Salah. Ya.
Maka apa? Di dalam masalah Umayyah ini apa? Si ibu dia mendapatkan sulusul baki. 1/3 dari sisa harta yang sudah dibagikan terlebih dahulu kepada siapa? Kepada si zauj. Ya, sudah dibagiin dulu kepada si zauj. Nah, kalau di sini kan asal masalahnya itu dari 6, sama dari 6. Kemudian dibagiin kepada si zauj. Si zauj dapat 3. Kemudian apa? Nah, si ibu di dalam masalah yang ini nih, 1/3-nya diambil dari asal masalah ini. Sama seperti zauj. Makanya pembagian si ibu lebih besar. Dan ini apa? Pembagian yang salah kata para ulama ya. Ini pembagian yang salah. Sedangkan pembagian yang benar seperti ini. Oke. Kita tinggalkan dulu ashab sulus, yaitu bagian dari ibu. Atau mungkin anak kasih contoh lah ya, satu lagi biar lebih memperjelas. Ini untuk masalah apa? Ibu ini. Tim. Kalau di dalam ilmu faraid itu biasanya apa? Ta'birnya dengan seperti ini ya. Halaka, halikun, an misalkan. Seorang meninggal dunia, seorang wafat meninggalkan. Ya. An misalkan zauj, kemudian kemudian apa? Syakik. Nah, perhatikan di sini ya. Nah, kalau kita ingin menghitung masalahnya atau menyelesaikan masalahnya, kita bisa dengan cara yang seperti ini. Biar lebih gampang. Nah, cara seperti ini bentuknya. Kita inikan dulu ke bawah ya. Kita tulis zauj, kemudian kemudian syakik. Oke. Perhatikan dengan baik ya. Zauj dapat berapa? Hitungannya hanya ada 1/3, 1/4 dan 1/2. Di sini ada far'ul waris enggak? Enggak ada. Berarti si zauj dapat berapa? Dapat 1/2. Oke. Kita lihat si ibu di sini, si ibu. Ibu dapat berapa di sini? Bisa dapat 1/3 enggak ibu? Oke. Kita lihat dulu ya, si ibu bisa dapat 1/3 enggak? Nah, lihat dulu ke bawah nih ke syaratnya. Yang pertama ada mufar'ul waris, kemudian yang kedua ada muljam minal ikhwah, kemudian alla yakun al masalah ihda umariyatain. Nah, kalau masalahnya ini bukan masalah umariyah ya. Karena masalah umariyah tadi apa? Zauj, dan ab. Oke. Yang ketiga berarti ini tidak ada masalah. Kemudian yang kedua ada muljam minal ikhwah, tidak adanya saudara, baik itu 2 orang atau lebih. Di sini ada saudara gak? Ada. Tapi berapa orang di sini? 1 orang saja. Ya. Mufrad. Berarti menunjukkan satu orang. Berarti nggak ada masalah untuk syarat yang kedua. Oke, syarat yang ketiga ada mufar'il waris. Tidak adanya far'ul waris. Yaitu siapa? Bintun au ibnun au banatul ibn. Ada gak di sini anak? Gak ada. Berarti si ibu dapat berapa? Dapat 1/3. Naam, sahih. Oke. Kita cari asal masalahnya ya. Nah, kayak tadi asal masalahnya itu dicari hitungan dengan kelipatan terkecil. Atau KPK-nya lah kalau dalam ilmu matematika zaman ana dulu. Kalau sekarang nggak tahu apa itu bahasanya. Nih, kita lihat ya hitungannya. Kita ambil 2 dan 3. Kita cari angka yang bisa dibagi 2, bisa juga dibagi 3. Tapi yang paling terkecil ya angkanya. 4 bisa dibagi 2 bisa, tapi nggak bisa dibagi 3. 5 nggak bisa dibagi 2, nggak bisa dibagi 3. 6 bisa dibagi 2, bisa dibagi 3. Oke. Atau kalau mau gercep, mau gampang mah apa? Tinggal 2 kali 3. Berarti berapa? 6. Oke ya, 6. 6 dibagi 2 berapa hasilnya? 3. Berarti ini bagian untuk zauj. 6 dibagi 3 hasilnya berapa? Hasilnya 2. Berarti ini bagian untuk si
si ibu. Nah, sedangkan untuk akh syakik dia mendapatkan baki, sisa. Kenapa? Karena akh syakik seperti yang tadi Ana sampaikan, dia adalah ya asobah ya, menerima warisan dengan asobah. Taksib ya, bitaksib. Sisa. Oke, kita lihat di sini ya. Kita hitung dulu. 2 tambah 3 berapa? 2 tambah 3 5. Berarti masih ada sisa nggak? Masih dong. Berapa? 1. Nah, berarti si Zauj dapat 1/3, ibu dapat 1/2. Afwan, Zauj dapat 3 bagian, ibu dapat 2 bagian, dan saudara kandung dia dapat 1 bagian. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya untuk masalah kita tinggalkan terlebih dahulu, kita ke yang selanjutnya. Nah, di sini ashab as-sulus yang kedua itu adalah al-ikhwah li'um. Nah, tadi Ana sudah sampaikan ya. Ada al-akhwat li ghairi ummin. Al-akhwat li ghairi ummin itu siapa? Ukhtus syaqiqah atau ukhtun li'ab. Ukhtus syaqiqah dan ukhtun li'ab. Itu namanya al-akhwat li ghairi Nah, sedangkan al-ikhwah li'um ya. Al-ikhwah li'um tadi siapa? Oke. Al-ikhwah li'um itu siapa? Akh li'um. Afwan, tulisannya agak sedikit tidak jelas. Anda perjelas dulu ya. Oke. Sini apa? Akh li'um. Kemudian di sini ada ukhtun li'um. Nah, apa yang dimaksud dengan akh li'um atau ukhtun li'um? Ya, kalau kemarin kita sudah membahas tentang akh li'ab. Contohnya seperti ini ya. Misalkan gini, di sini ada seorang perempuan namanya Siti. Siti menikah misalkan dengan Muhammad. Siti menikah dengan Muhammad. Mereka sudah punya anak, misalkan anaknya ada Fatimah dengan Ahmad. Ini anak mereka. Fatimah dengan Ahmad. Nah, tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba Muhammad meninggal dunia, wafat. Salam. Ya. Meninggal dunia. Siapa Muhammad? Suaminya Siti. Kemudian misalkan setelah indahnya selesai, Siti dia menikah kembali dengan seorang laki-laki misalkan. Ya. Dengan seorang laki-laki namanya siapa ya? Namanya misalkan Zaid. Oke. Siti menikah dengan Zaid. Nah, dari hasil pernikahan Siti dengan Zaid, mereka memiliki seorang anak misalkan. Seorang anak namanya bisa laki-laki bisa perempuan ya, terserah. Bisa namanya misalkan Ibnu. Nah, namanya Ibnu misalkan. Namanya Ibnu. Nah, ini anak mereka. Hasil pernikahan dari Zaid dan Siti. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Ibnu ya. Ibnu dengan Fatimah dengan Ahmad. Perhatikan dengan baik. Ibnu Fatimah dengan Ahmad. Sebentar, biar lebih jelas. Ibnu ke Fatimah ini namanya siapa? Ukhtun li'um. Kenapa dikatakan ukhtun li'um? Kalau lebih singkatnya seperti ini ya. Dia ini satu ibu tapi beda bapak. Itu ukhtun li'um atau akh li'um. Satu ibu tapi beda bapak. Kemudian kalau Ibnu ke Ahmad di namanya apa? Li'um. Saudara seibu tapi beda bapak. Kalau Fatimah dengan Ahmad
Ya. Ini bapaknya siapa? Namanya Muhammad. Kalau ibnu, dia bapaknya siapa? Zaid. Tapi emaknya, ibunya sama siapa? Siti. Ibnu ibunya Siti, Fatimah sama Ahmad ibunya juga Siti. Cuman mereka beda bapak. Nah, maka ini dikatakan sebagai ikhwah li'um. Ya. Sudah ya? Oke. Tidak perlu panjang lebar membahas ini. Sudah jelas? Oke. Kita lanjut. Nah, ikhwah li'um ya. Mereka bisa mendapatkan harta warisan 1/3 dari harta saudaranya yang meninggal dunia. Nah, berarti nih lihat di sini. Lihat di sini ya. Tolong lihat ke sini. Nah, oke. Kita katakan saja yang meninggal dunia di sini siapa? Ibnun. Oke. Ibnu dia meninggal dunia. Berarti yang mendapatkan warisan siapa? Bukan yang mendapatkan warisan, Afan. Yang jadi ahli waris di sini siapa? Ada Zaid sebagai ayahnya Ibnu, ada Siti sebagai ibunya Ibnu, ada Fatimah dengan Ahmad sebagai saudara dan saudari seibu. Ya. Oke. Nanti kita jelaskan ya untuk siapa saja yang mendapatkan warisan. Ini yang 4 ini mereka ahli warisnya Ibnu. Tapi nanti ada beberapa syarat ya untuk ikhwah li'um, untuk Fatimah dengan Ahmad bisa mendapatkan warisan dari siapa? Dari Ibnu. Oke. Syaratnya apa saja? Kita kembali ke sini, ke syarat yang pertama. Ayyakuna snaini fa aktsar. Ya. Harus apa? Harus 2 atau lebih. Siapanya? Saudara seibunya. Imma ini kelewat. Imma an yakun dzakaraini au unsayaini au dzakar wa unsa. Nah, ini ya. Nah, an yakuna tsnaini fa aksar. Jadi saudara seibu itu harus 2 orang atau lebih. Nah, 2 orang atau lebih, saudara seibunya harus 2 orang atau lebih. Baik mereka itu kedua-duanya laki-laki atau seluruhnya laki-laki atau kedua-duanya perempuan atau seluruhnya perempuan atau bisa juga apa? Mereka adalah laki-laki dan perempuan. Bisa. Yang penting apa? Ikhwah li'um ya. Mereka apa? 2 orang atau lebih. Bisa laki-laki saja dua-duanya, bisa perempuan saja, bisa juga laki-laki dan perempuan. Contoh di sini. Fatimah dengan Ahmad. Mereka kan apa? Zakar wa unsa. Ahmad dia laki-laki, Fatimah dia perempuan. Tidak ada masalah, tetap mereka mendapatkan warisan, oke? Taib. Ini syarat yang pertama, an yakuna tsnaini fa aksar. Jadi ikhwah li'um dia harus ada 2 orang atau lebih. Kemudian syarat yang kedua, ada mufar'ul waris. Ya. Nih, yang meninggal dunia dia belum memiliki anak, belum memiliki far'ul waris. Ya, belum memiliki far'ul waris. Ibnu misalkan dia belum menikah dan belum memiliki anak. Kalau Ibnu sudah menikah dan sudah memiliki anak, berarti apa? Fatimah dan Ahmad dia tidak bisa mendapatkan warisan. Oke ya, cukup sampai di situ. Sudah jelas. Kemudian syarat yang ketiga, ada mu'aslil waris minadz-dzukur. Tidak adanya asal waris dari apa? Laki-laki. Nah, asal waris di sini adalah asal waris siapa? Si muwaris. Ada mu'aslu adz-dzukur minal waris. Bisa juga. Tidak adanya asal waris yang dia adalah seorang laki-laki. Tapi apa? Dari pihak yang meninggal dunia. Berarti apa? Di sini Ibnu ya. Ibnu Zaid. Berarti kalau Fatimah dengan Ahmad ingin mendapatkan warisan dari Ibnu,
Tadi syarat yang pertama apa? Mereka harus 2 orang atau lebih. Ini udah. Syarat yang pertama sudah terpenuhi. Syarat yang kedua, ibnu tidak memiliki far'ul waris, tidak memiliki anak ataupun cucu. Ini juga sudah terpenuhi syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ada muaslil waris minadz dzukur. Ibnu dia sudah tidak memiliki asal waris. Yang dia adalah seorang laki. Yaitu berarti siapa maksudnya? Al-ab. Ayahnya. Ayahnya siapa? Ayahnya yang meninggal dunia. Ayahnya ibnu. Berarti siapa sih? Si Zaid. Ya, si Zaid. Nah, kalau Zaid masih hidup, kemudian ibnu meninggal dunia, maka Fatimah dengan Ahmad dia tidak bisa mendapatkan warisan dari ibnu. Kenapa? Karena asal waris si ibnu masih ada. Ayahnya masih ada. Kecuali misalkan. Ya, kecuali. Apaan? Anak ini dulu. Nah. Misalkan. Zaid sebagai ayahnya ibnu, dia meninggal sebelum ibnu. Siti dia jadi janda lah. Lagi 2 kali jadi janda. Oke. Ya. Zaid meninggal dunia. Ya. Zaid meninggal dunia. Mungkin karena ibnu ini kepikiran, stres gitu ya. Karena ayahnya meninggal dunia. Sehingga apa? Tak berselang lama dari meninggalnya ayah ibnu. Ibnu juga ikut meninggal dunia. Oke, untuk harta warisan Zaid ini anggap saja sudah dibagikan. Udah beres gitu ya. Sudah dihitung, sudah dibagikan, sudah beres. Dan yang menjadi patokan sekarang tinggal siapa? Tinggal ibnu. Kemudian misalkan ibnu juga ikut ayahnya meninggal dunia. Maka yang menjadi pewaris di sini siapa? Ada Siti sebagai ibunya siapa? Ibnu. Ada juga Fatimah dan Ahmad sebagai siapa? Sebagai saudara atau saudarinya ibnu dari siapa? Dari ibunya. Ini pewarisnya. Oke. Kita kita rumuskan kayak tadi ya. Berarti ibnu meninggal. Yang ditinggalkan siapa? Siti sebagai ibunya. Ya. Siti sebagai ibu. Al-um. Kemudian ini siapa? Ikhwah lium. Berarti gini ya. Ada ummu, ada ikhwah, ada inilah. Afwan. Dihapus dulu. Oke. Ada kemudian ada 2 orang kan ya, 2 orang Fatimah dan Ahmad. Akhwan lium. 2 akhwan itu berarti apa? 2 ya. Itu anak kasih kurung takut antuna enggak ini. Oke, akhwan lium. 2 saudara seibu. Oke, kita lihat di sini. Yang mendapatkan 1/3 siapa? Si ibu. Si ibu dapat 1/3 enggak? Kita lihat syarat si ibu mendapatkan 1/3 tadi apa? Ada muljami minal ikhwah. Di sini ada jamu minal ikhwah. Ada. Siapa? Ini dia. Fatimah dengan Ahmad. Akhwan lium. Ada. Berarti si ibu mendapatkan berapa? Si ibu mendapatkan 1/6. Oke. 1/6 belum kita bahas. Insya Allah setelah selesai dari pembahasan 1/3 kita beralih ke 1/6. Oke, akhwan lium berarti mendapatkan berapa? Mendapatkan 1/3. Oke, kita bagiin. 6 dan 3. Kita ambil angka yang bisa diambil 6, yang bisa dibagi 6 dan juga bisa dibagi 3. Berarti berapa? 6. 6 bagi 6 berapa? 1. 6 bagi 3 berapa? 2. Tapi masih ada sisa berapa? 3. Oke. Kita nggak membahas sisanya. Ya, tapi apa? Yang kita bahas ini adalah bagiannya. Oke. Untuk pembahasan sisa ini insya Allah nanti kita jelaskan. Tapi bukan sekarang pembahasannya. Karena itu ada pembahasan khusus. Oke. Ya, nanti ada pembahasan namanya ar-rad. Ya. Teman-teman kelas 12 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ini mungkin yang bisa Anda sampaikan ya dalam pertemuan hari ini. Atau jika belum jelas, kita ambil satu lagi contoh mungkin ya. Misalkan gini. Oke, satu lagi aja lah contohnya. Biar lebih jelas untuk ini. Contoh misalkan halaka halikun an. Misalkan an zauj, kemudian salasah ikhwah lium, kemudian juga ada am misalkan. Am itu siapa? Am itu paman. Ya, paman dia juga mendapatkan warisan ya sama. Tapi bagiannya sebagai apa? Sebagai asobah. Oke, kita rumuskan kayak tadi. Zauj, kemudian 3 ikhwah lium, kemudian ada amun. Oke, sip. Zauj dapat berapa di sini? Zauj. Ya, Zauj dapat 1/2. Kenapa? Karena tidak ada far'ul waris. Kemudian salasa ikhwah lium dapat berapa? Kita lihat. Ikhwah lium dapat berapa? Ayakun asnaini fa aksar. Udah. Ada mufar'ul waris, ada far'ul waris enggak ada juga. Ada muasil waris minaz dzukur, ada asal waris dari dzukur enggak? Bapaknya enggak ada juga. Berarti dapat 1/3. Am dapat berapa? Am dapat baki sisa. Oke. Kita ambil asal masalahnya dulu. Nah, lagi-lagi kita ketemu 2 dan 3. Asal masalahnya berarti dari berapa? Asal masalahnya dari 6. Kenapa dari 6? Tadi ya, kita lihat angka terkecil yang bisa dibagi 2 dan juga bisa dibagi 3. Ya, berarti 6. 2 kali 3 berapa? 6. 6 bagi 2, 3. Ya, 6 bagi 2 berapa? 3. 6 bagi 3 berapa? 2. 2 sama 3 hasilnya berapa? 5. Sisanya berapa? 1. Nah, oke. Ini mungkin ya yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan hari ini. Kalau misalkan ada yang masih belum dimengerti bisa ditanyakan via Wafri ke Ana ya. Dan terima kasih Ana ucapkan kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini ya sampai akhir. Mudah-mudahan ilmunya tambah bermanfaat, dimudahkan dalam segala urusannya, dimudahkan dalam belajarnya. Ya. Ini saja mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.